Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Siang ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di Masjid Ar-Rasyid ini, Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Nur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan Allah ridho kepada kita. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang Quran surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarah, yang berarti kelapangan dada. Jadi penamaan surah ini didasarkan pada kata yang terdapat pada awal surah, itu alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Laka sadrak, alam nashrah laka sadrak, wa wada'na 'anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dhikrak, fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra, fa idza faraghta fansab, wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat rahimakumullah, surat ini diberi nama dengan Asy-Syarah atau juga dikenal dengan nama Al-Insyirah, berdasarkan kata yang terdapat pada awal surah ini, yaitu alam nashrah. Alam nashrah, kata nashrah itu berasal dari kata asy-syarah, yang berarti kelapangan dada, kelapangan hati, yang kemudian dijadikan nama pada surah ini. Surah ini termasuk Makkiyah. Masih paham apa itu Makkiyah? Makkiyah adalah ayat atau surah yang turun sebelum hijrah. Ayat atau surah yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat ini, surah ini ya, para jemaah, sangat erat. Bahkan demikian eratnya sampai-sampai ada yang menyebut ini satu surah yang tidak bisa dipisahkan dengan surah sebelumnya, yaitu surah Ad-Duha. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar tentang surah Ad-Duha. Kenapa? Karena dari sisi muatan surahnya, termasuk redaksi ayatnya, itu amat sangat mirip, sehingga bahkan ada yang menyebutnya ini satu surah. Ada yang menganjurkannya kalau baca surah Ad-Duha itu sebaiknya lanjutkan dengan membaca surah Al-Insyirah ini. Jadi surah Ad-Duha itu surah ke-93, sedangkan surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah surah ke-94. Jadi beriringan urutannya dalam mushaf kita, dalam mushaf Al-Qur'anul Karim.
dari sisi turunnya ya, kita sudah paham sebenarnya di awal-awal pertemuan kita bahwa tertib nuzul, tertib turunnya ayat itu tidak sama dengan tertib ayat dalam mushaf. Tidak sama. Kita sudah bicara banyak itu, monggo dilihat lagi channel YouTube-nya. Jadi kalau dari sisi urutan turunnya ayat ini, surah ini termasuk surah yang ke-8 menurut sebagian ulama. Surah yang ke-8 yang diterima secara utuh langsung satu surah. Meskipun penempatannya justru ada di setelah surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha itu kemarin kita bahas termasuk wahyu yang ke-11, kan begitu. Cuma muatannya ini memang sangat erat. Bahkan saya katakan tadi demikian eratnya sampai-sampai ada yang menyebutkan bahwa ini satu surah yang tidak bisa dipisahkan. Para jamaah rahimakumullah, saya ingin mengawali dengan surah ini adalah satu di antara sekian banyak surah yang diawali dengan pertanyaan. Jadi disebut dengan al-istiftah bil istifham. Memulai surah dengan menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya. Jadi di antara gaya Al-Qur'an itu kalau memulai surah ada yang menggunakan kalimat tanya. Panjenengan juga bisa mengadopsinya ketika menyampaikan mungkin sambutan atau apa. Gunakanlah kalimat tanya. Apa fungsi penting kalimat tanya? Kalimat tanya itu membuat komunikasi lebih dinamis, lebih akrab. Jadi kalau memulai katakanlah sambutan, cobalah dengan satu ungkapan, misalkan bagaimana kabarnya panjenengan. Nah, itu kalimat tanya. Itu interaksi antara pembicara dengan pendengar itu lebih dekat. Jadi itu dinamisasi komunikasi dengan menggunakan kalimat tanya membuat interaksi lebih komunikatif. Jadi kalau dibandingkan dengan surah Ad-Duha kemarin, surah Ad-Duha itu diawali dengan sumpah, ya, al-istiftah bil qasam. Sementara surah berikutnya diawali dengan pertanyaan, al-istiftah bil istifham. Itu kalau bahasa tafsirnya, bahasa Arabnya itu. Cuma meskipun ini kalimat tanya secara pragmatikal ya, ini digunakan bukan untuk bertanya, justru digunakan untuk menguatkan pesannya. Jadi sering kita bertanya tapi sungguhnya bukan minta jawaban gitu, tapi agar lebih komunikatif saja. Jadi ketika Allah menyatakan alam nashrah laka sadrak, yang artinya apakah tidak atau bukankah apakah tidak kami lapangkan bagimu dadamu, itu pertanyaan, tapi maknanya bukan untuk bertanya, tapi yang disebut dengan al-istifham at-taqriri, istifham untuk mengokohkan pesan yang ingin disampaikan. Jadi maknanya syarahna laka sadrak. Jadi benar kami telah lapangkan untukmu dadamu. Jadi cuma agar lebih komunikatif itu diawali dengan menggunakan redaksi pertanyaan. Redaksi pertanyaan. Jadi ini disebut dengan al-istifham, al-istiftah bil istifham, membuka surah dengan cara menggunakan kalimat pertanyaan. Ini bisa diadopsi ya, kalau misalkan kalau dengan ngajar atau apa, sekali-kali setelah salam itu bisa menggunakan kalimat pertanyaan.
sehingga menghilangkan mungkin yang ngantuk-ngantuk gitu bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak, yang biasa kita terjemahkan, bukankah kami telah melapangkan bagimu, ya, laka bagimu Muhammad, sadraka, dadamu. Kalimat tanya tapi tidak untuk minta jawaban, disebut dengan istifham takriri. Bertanya justru malah ingin menguatkan pesannya. Allah itu telah melapangkan bagimu, kami telah melapangkan bagimu dadamu. Cuma diungkap dengan kalimat tanya. Apa sih disebut dengan asyarah atau al-insyirah? Asyarah dari kata syaraha, itu makna asalnya adalah meluaskan, yang kemudian lebih banyak dipakai dengan makna melapangkan, karena untuk dada, melapangkan dada, melapangkan dada. Kalau kita baca kalimat ini, itu nanti akan ada perbedaan dengan ayat yang kedua. Pada ayat ini Allah menggunakan kalimat kata kerja yang disebut dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang berkaitan dengan waktu sekarang, ya, present tense, dan yang akan datang. Jadi futures. Jadi kalau kata alam nasra, bukankah kami sedang dan akan, nah itu. Cuma karena ini bukan pertanyaan, sehingga maknanya ini syarahna. Syarahna ini fi'il madhi namanya. Fi'il madhi itu kata kerja bentuk lampau, past tense. Telah kami lapangkan. Sehingga dari makna alam nasrah ini ada 3 waktu yang langsung dikandung. Jadi zaman dulu telah kami lapangkan, kemudian saat ini sedang kami lapangkan, kemudian dan akan kami lapangkan. Jadi ini penegasan Allah dalam surah ini. Dengan menggunakan alam nasrah berarti langsung 3 waktu tercover itu. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ini khususnya untuk Rasulullah. Jadi Rasulullah itu memang sejak awal, bahkan sebelum jadi diangkat Nabi, telah Allah lapangkan dadanya. Sampai diangkat menjadi Nabi, terus sampai beliau wafat, itu dilapangkan dadanya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang maksud dengan melapangkan dada ini? Setidaknya ada 2 hal, ya, ada 2 tafsir ya dalam tafsir itu. Yang pertama adalah dimaknai dalam bentuk hakiki, ya, bukan majazi. Jadi maknanya adalah memang benar Kanjeng Nabi itu oleh Allah melalui malaikat Jibril dilapangkan dadanya dalam bentuk pembedahan dada. Dalam riwayat ada 2 kali pembedahan dada Rasulullah, dibersihkan, ya. Mungkin kalau bahasa medisnya itu mungkin yang tersumbat atau yang mengotori jantung, mengotori paru-paru itu dibuang gitu. Pada saat kecil, ya, pada masih masa kanak-kanak, ya. Kemudian menjelang di Isra Mi'rajkan, 2 kali ada proses pembedahan. Riwayatnya sahih, ya. Jadi artinya kita memang harus terima itu.
Itu kalau sebelum masa kenabian disebut dengan irhas. Irhas itu adalah peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada seorang yang nantinya akan diangkat menjadi nabi dan rasul. Dilapangkan. Yang kedua, tafsir yang kedua adalah maknanya adalah secara immaterial, ya bukan hakiki ya, bukan fisik ya, tapi fisikal ya. Jadi kejiwaan. Jadi artinya dilapangkan dadanya itu bukan kemudian diartikan makna hakikinya, tapi makna majazinya bahwa Rasulullah itu hati, pikiran dan perasaannya itu dibuat lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini modal yang paling besar untuk menjadi penjeru ya, penyampai risalah ajaran Allah, harus lapang dada. Jadi menyeru pada kebaikan itu enggak mudah, apalagi mencegah dari kemungkaran. Enggak mudah. Jadi modal utamanya adalah harus berlapang dada, punya kelapangan dada. Nah, hidup ini sungguhnya kan banyak masalah, banyak persoalan hidup ini. Persoalan hidup ini akan menjadi mudah kita hadapi ketika kita punya kelapangan dada. Jadi orang yang lapang dadanya itu dia tidak akan merasa susah karena dia menerima semua ketetapan Allah. Jadi orang yang lapang dada itu dia sudah siap menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Itu menjadi lapang dada. Jadi cara yang paling efektif adalah agar kita bisa lapang dada adalah senantiasa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Jadi apapun yang diberikan Allah kepada dirinya hendaknya husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah hati ini lapang, hati ini menerima. Jadi tidak ada orang hidup ini yang tidak punya masalah. Pasti punya masalah. Tapi tidak semua orang itu memiliki kemampuan untuk mengelola masalah itu menjadi sesuatu yang tidak membebani demikian beratnya. Jadi tidak semua orang bisa. Jadi semua orang itu punya masalah. Terkadang kita menganggap bahwa masalah diri ini lebih berat dibandingkan dengan masalah orang lain. Karena kadang kita memang beranggapan yang enak itu di orang lain. Sementara orang lain juga menyangka yang dari kita ini enak gitu. Jadi memang yang enak itu, yang nyaman ada di orang lain. Padahal masing-masing punya masalah. Nah, kemampuan untuk bisa mengelola masalah ini menjadi tidak berat itu ketika kita punya kelapangan dada. Cara yang paling mudah adalah berhusnudzonlah, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu maka akan menjadi indah ketika kita berhusnudzon kepada Allah. Artinya kita siap menerima apapun ketetapan Allah pada diri kita. Kalau nggak siap maka akhirnya menjadi berat. Hati ini menjadi berat. Sudah ada masalah, ditambah cara penerimaan kita yang tidak tepat, akhirnya menambah beban itu sendiri, maka menjadi berat. Nah, oleh karena itu di antara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi itu adalah beliau itu sebagai penyampai risalah itu sejak awal, sejak dini sudah dilapangkan dadanya sampai kemudian saat menjalankan tugas kerasulan ya, terus dilapangkan dadanya. Jadi memang jangan mengira bahwa Nabi ini menjalankan tugas kenabiannya mudah. Kita sudah banyak membicarakan itu. Jadi cobaan yang paling besar itu adalah dialami oleh para nabi dan rasul. Jadi cobaan hidup yang paling besar itu dialami oleh para nabi dan rasul. Jadi menyampaikan risalah,
menyampaikan kebaikan ya, itu tidak mudah, apalagi mencegah kemungkaran. Mengajak sholat saja seperti ini ya enggak gampang gitu. Kalau enggak lapang dadanya ya, misalkan takmir masjid enggak lapang dadanya ya, ketika ada harapan agar sholat duhur berjamaah ternyata sedikit yang datang, itu kalau nggak lapang dadanya itu menjadi stres, akhirnya menjadi frustasi, lama-lama ditinggal. Akhirnya buat apa saya capek-capek ya, mengajak sementara tidak disambut dengan baik, itu lama-lama ditinggal. Bersabarlah. Jadi ini modal dasar. Insya Allah kalau kita punya kelapangan dada, maka hidup ini menjadi nyaman, menjadi indah. Jadi contoh yang paling sederhana, misalkan dalam dunia sosial itu, coba sikapi orang itu bahwa orang lain itu pasti berbeda dengan dirinya. Jangan samakan orang lain dengan dirinya. Nah, ketika melihat ketidaksempurnaan itu, pahami bahwa tidak akan ada yang sempurna pada sosok makhluk Allah. Kalau kita menginginkan orang lain sempurna, sesempurnanya ukuran kita, maka pada saat yang sama kita ingin mengharapkan sesuatu yang mustahil. Ketika itu yang terus kita lakukan, lama-lama kita akan frustasi. Nah, dari frustasi ini kemudian sering melahirkan apa yang disebut dengan radikalisme. Ketika orang diajak pada kebaikan, diserukan pada agar jangan sampai melakukan kemungkaran, nggak mau, akhirnya apa? Kadang menggunakan tindakan-tindakan kekerasan. Padahal tidak seharusnya begitu. Nah, ini pentingnya berlapang dada. Nah, para jemaah, ini satu di antara khususiyah kepada baginda Nabi, bahwa Nabi Muhammad itu memang dilapangkan, dianugerahi oleh Allah kelapangan dada, yang itu tidak diberikan kepada para nabi sebelumnya. Jadi para nabi sebelumnya itu bukan tidak lapang dada, tapi masih memohon kepada Allah agar dilapangkan dadanya ketika mau menjalankan tugas kerasulan. Jadi misalkan doa yang terkenal yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ini Musa itu ketika diperintahkan untuk datang ke Firaun, itu berdoa dulu, rabbi shrah li sadri, ya Allah, ya Tuhanku, ishrah li, berikanlah olehmu kelapangan untukku dadaku. Karena modal kuat untuk penyampai risalah itu ya harus lapang dada. Kalau enggak ya kabur, lari. Dirinya capek-capek, tapi ternyata sambutannya sangat mengecewakan misalkan. Kita ini menjadi ya buat apa gitu kan. Nah, oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat lain yang lebih condong pada makna ini, bahwa lapang dada itu tidak dimaknai secara fisik, tapi lebih kepada psikis, Jadi misalkan ayat lain dalam surah Al-An'am ayat 125, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya untuk mendapatkan hidayah dari Allah, memberikan hidayah baginya, yasrah sadrahu lil Islam, maka Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Artinya untuk masuk Islam itu butuh kelapangan dada, atau hal yang sederhana yang mungkin para jamaah bisa melihat dalam kehidupan nyata kanan kiri kita ya.
kita ngajak sholat jamaah itu tidak semuanya disambut dengan baik, nggak selalu baik. Padahal ini al-amru bil ma'ruf ini. Jadi masih banyak yang nggak mau. Gitu. Jadi agar bisakah kita menghadirkan jamaah ke masjid itu bisa kalau para jamaah umat teman kita itu oleh Allah diberikan kelapangan dada. Kelapangan dada. Nah, kita ini kan wajib lah ya, wajib menyampaikan hal-hal demikian ya. Kewajiban kita itu misalkan kita bisa baca ya dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah. Kalian inilah paling baiknya umat kita. Kita ini paling banyak umat. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Apa kriterianya? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kita disebut dengan khairu ummatin itu karena kita ini adalah senantiasa berupaya untuk menyerukan kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkari, dan mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Nah, ini diri kita karakteristik umat Islam itu tiga itu. Sebagai khairul ummah itu yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, senantiasa menyeru pada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, yang kedua mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan didasar dengan iman kepada Allah. Nah, untuk menjalankan kewajiban kita ini, maka modal paling besarnya itu adalah harus lapang dada. Lapang dada. Jadi bagaimana Nabi itu menyampaikan Islam itu dilempar, dicaci, ya. Itu kalau gak lapang dada, lari itu. Itu juga yang dulu mungkin sempat ya saya sampaikan ya. Kenapa Nabi Yunus itu kemudian ketika harus diundi agar mengurangi beban perahu, berkali-kali diundi, yang keluar undiannya adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus, agar dia dilemparkan ke laut, agar tidak tenggelam semua, kan begitu. Kenapa demikian? Itu diantara cara Allah menegur Nabi Yunus. Nabi Yunus ini lari ketika umatnya itu tidak kunjung mau ikut seruannya, lari dia. Kemudian harus ada orang yang dikurangi muatannya, undiannya yang keluar Nabi Yunus. Padahal semua penumpang itu gak setuju. Nabi Yunus itu tahu orang baik, nah kenapa kok Nabi Yunus kan begitu. Berkali-kali Nabi Yunus itu dilempar, kemudian masuk ke dimakan ikan besar kan begitu. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Memang harus bersabar gitu. Jadi para jamaah rahimakumullah, nikmat pertama yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Insyirah ini adalah Allah telah melapangkan dada Rasulullah, baik dalam bentuk yang material, memang dibelah dadanya, atau dalam bentuk yang immaterial, yaitu dalam bentuk kemampuan untuk menerima, ya, kemampuan untuk siap dengan apapun yang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Ya, satu di antara tips pentingnya adalah ayo belajar berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah.
Kemudian yang ayat berikutnya ya. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Ayat yang kedua dan yang ketiga ya. Ya Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan juga, menyampaikan juga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi itu adalah wa wada'na anka wizra. Allah itu kami telah meringankan beban, wizra, beban. Jadi ada dua tafsir juga tentang wizra ini. Ada yang menyatakan beban yang dimaksud di situ adalah dosa-dosa Rasulullah, dosa-dosa Rasulullah. Jadi Allah telah memastikan bahwa Rasulullah itu semua dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah, diampuni oleh Allah. Di dalam sebuah ayat, beliau ada jaminan pengampunan dari Allah kepada baginda Nabi. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Jadi Allah itu menjamin bahwa dosa-dosa Rasulullah itu telah diampuni oleh Allah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Cuma jangan disalahpahami ini ya, kadang ada yang bertanya, kalau begitu enak dong, ya, sudah diampuni duluan, bisa berbuat macam-macam kan gitu. Bisa seenaknya lah, la sapora bi Allah, nyaman pokoknya. Tidak begitu maknanya. Maknanya artinya bahwa sepak terjang perilaku tutur kata Rasulullah itu tidak ada yang menyimpang di tuntunan Allah. Maknanya itu. Jangan diartikan kemudian kalau begitu enak Rasul meskipun berbuat macam-macam langsung diampuni, bukan begitu maknanya. Kalau itu diberikan ke kita, mungkin kita manfaatkan itu. Manfaatkan. Nyaman lah sapura, lah aku bukan begitu. Sudah bebas dari hukuman, pokoknya apapun yang dilakukan tidak akan dihukum ya. Kalau kita mungkin memanfaatkannya dengan cara yang negatif. Rasulullah bukan begitu maknanya. Ketika Allah menyatakan liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, maknanya adalah tindak laku tutur kata Rasulullah itu senantiasa sesuai dengan tuntunan Allah. Maka disebut dengan Rasulullah ini maksum. Rasulullah ini terpelihara dari kesalahan dan kekeliruan. Andaikan pun pernah melakukan kesalahan, langsung ditegur. Meskipun kesalahan itu sungguhnya tidak dalam makna dosa. Nah, kan begitu. Misalkan kasus ketika Rasulullah itu tidak menyambut kedatangan satu sahabat yang buta yang bernama Ummu Maktum. Karena pada saat yang sama Rasulullah tepat masih berbincang-bincang dengan pembesar Quraisy, kemudian datang seorang sahabat buta yang bernama Ummu Maktum. Rasulullah mengacuhkannya. Secara sosial mungkin tidak ada masalah itu. Kalau kita mungkin ada masalah karena lagi bicara penting dengan pembesar Quraisy, ada sahabatnya datang ingin sowan, diabaikan dulu karena ketika ini sudah ada kesepakatan penting, maka ini lebih besar maslahnya untuk Islam. Tapi karena ini dianggap tidak pas ya, dianggap kurang baik bagi seorang utusan Allah, ditegur oleh Allah. Padahal itu bukan dosa sebenarnya. Ditegur melalui ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tegur begitu. Jadi maknanya ke sana.
Itu yang pertama. Tapi yang kedua ini berkaitan dengan risalah. Jadi risalah. Jadi risalah, menyampaikan risalah itu beratnya luar biasa. Tantangannya luar biasa. Yang kemudian berdasarkan ayat ini Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi diri Nabi untuk menyampaikan risalah. Jadi risalah itu bisa tersampaikan dengan baik, yang pada akhirnya kemudian Islam mendapatkan kemenangan yang kemudian termaktub dalam Quran surah Al-Fatah. Maulana Syaikhul Rajim idza jaa Al-Fatah, idza jaa nasrullahi wal fath, al-ayat. Jadi ke sana arahnya. Jadi pendek kata bahwa memang penting ya untuk mendapatkan kaitannya dengan asbabnya, untuk memperoleh keberhasilan itu harus didasarkan kepada kelapangan dada, maka insya Allah perjuangan-perjuangan berikutnya akan lebih mudah. Jadi ini diantara nikmat yang kedua adalah Rasulullah itu telah diampuni dosanya, atau Rasulullah itu telah dijanjikan kemudahan oleh Allah untuk menyampaikan risalah, menyampaikan nubuwah. Dalam ayat ya Allah, wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Itu beberapa hal yang menjadi catatan penting dari makna ayat yang kedua. Satu lagi, pada ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikra, dan kami telah meninggikan bagimu dzikraka, sebutanmu. Kalau mengikuti tafsir Jalalain ini bagaimana cara Allah meninggikan penyebutan nama Rasulullah. Itu dalam sebuah hadis qudsi ya. Ada sebuah hadis qudsi yang hadis qudsi ya, qala atani Jibril faqala inna rabbi wa rabbaka yaqul kaifa rafa'ta dzikraka. Jadi Allah dawuh berfirman kepada Rasulullah ya, bagaimana cara Allah meninggikan namamu? Qala Allahu a'lam, Allah yang paling tahu. Qala, kemudian Allah berfirman, idza dzukirtu dzakarta ma'i, apabila nama saya disebutkan maka namamu juga disebut bersama saya. Sehingga dalam tafsir lain itu disebutkan bahwa di antara janji bahwa penyebutan nama Nabi ini adalah menjadi mulia, itu yaitu Nabi disebutkan bersamaan dengan penyebutan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tasyahud syahadatain, tidak dikatakan beriman orang yang hanya beriman kepada Allah sementara ia tidak bersyahadat kepada Rasulullah, tidak bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi dimulai dari adzan, iqamah, dalam sholat itu juga demikian beriringan ya. Dalam khutbah juga gitu. Jadi ini maknanya, makna di rafa'na laka dzikra, kami tinggikan bagimu sebutanmu. Artinya nama Rasul senantiasa disebutkan ketika nama Allah disebut. Jadi dalam sehari saja itu jutaan kali nama baginda Nabi disebut. Mulai dari masjid ini bisa dihitung ada berapa orang tadi yang sholat, berapa orang yang baca syahadatain, tadi juga ada yang
mungkin dari adzannya, ada iqamahnya. Satu kali kegiatan saja itu sudah berapa ratus atau berapa ribu kali nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Itu cara Allah meninggikan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat-nikmat ini yang kemudian disebutkan oleh Allah dalam surah ini yang serupa dengan nikmat-nikmat yang disebutkan dalam surah Ad-Duha. Cuma kalau diklasifikasi ya, pada surah Ad-Duha itu nikmatnya itu sifatnya hissiyah. Nikmat yang berupa yang tampak. Misalkan semula kamu yatim, kemudian kami berikan kamu sosok yang menjaga, menjamin keamanan, kesejahteraannya. Semula kamu miskin, kemudian menjadi kaya. Tapi pada surah ini lebih kepada yang tidak tampak, yang sifatnya adalah immaterial. Ini setelah kita diperkenalkan dengan tiga nikmat itu, baru nanti kita lanjutkan pada kajian ayat berikutnya. Jadi sementara itu dulu, mohon maaf ya, ada kurang saya kurang fit ya, kurang suara, masih sering batuk juga, jadi mohon dimaafkan. Nanti kita insyaallah kita selesaikan di bagian kedua ya, takbir ya, mohon dimaafkan ya. Baik, saya rasa itu para jamaah rahimakumullah ya, mudah-mudahan menjadi pelajaran juga bagi kita ya, dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin, amin ya. Mari kita sama-sama baca doa ya, bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma jahilna warzuqna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya